Hai guys, sekarang kita lagi ada di mana nih? Di Museum Kereta Api Ambarawa, yang tepatnya ada di Jalan Stasiun Ambarawa Panjang, Ambarawa, Semarang. Jadi dulunya sebelum ini jadi museum, dulu ini tuh kereta api yang dialihfungsikan menjadi museum. Sekarang kita lagi ada di Museum Kereta Api Ambarawa, yang tepatnya ada di Jalan Stasiun Ambarawa Panjang, Ambarawa, Semarang. Jadi dulu ini stasiun kereta api, tapi sekarang udah dialihfungsikan menjadi museum pertama yang ada di Indonesia. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. Untuk lebih jelasnya tentang mengenai informasi museum ini, kita jalan-jalan mengelilingi museum ini. Yuk, yuk. Saat ini kita sudah ditemani dengan Bapak Muhsin yang akan mengantar kita untuk mengelilingi dan menjelaskan sejarah tentang museum ini. Langsung aja, yuk. Baik, terima kasih teman-teman dari Stifari yang telah hari ini berkunjung. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini bukan yang pertama kali ya datang ke museum. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya berharap rombongan dari Stifari ini bisa naik apa? Bisa naik kereta. Ya, perlu Anda ingat bahwa kereta yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan di dunia cuma ada 3, India, Swiss, sama Indonesia yang masih bisa jalan luar biasa. Nah, yang perlu Anda ketahui kan, pernah naik kereta nggak? Pernah naik kereta ya? Sering ya? Nah, ketika Anda pernah naik kereta, lo bisa tanyakan, pernahkah berpikir siapa dia yang pertama kali memunculkan gagasan ya, ide tentang kereta? Kalau James Watt kan mesin waktu, lampu, Thomas, Alva Edison, lalu kereta siapa kan gitu ya? Anda pernah ngalamin kereta semuanya. Nah, orang yang memunculkan gagasan ide tentang kereta, dia adalah Kolonel Van der Linde dari Belanda. Ada keturunan Belanda nggak? Bukan ada. Jadi Kolonel Van der Linde adalah orang yang memunculkan gagasan ide tentang kereta. Dan ini muncul tahun 1840. Ya, 1840. Nah, setelah ide ini muncul, baru kemudian 26 tahun kemudian apa? Terrealisasi jalur kereta api. Anda tahu tinggal di mana? Semarang. Ada stasiun kereta apinya nggak? Ada. Di mana-mana ya, di kota-kota besar ada stasiun kereta api. Loh, kalau di mana-mana ada stasiun kereta api, yang jadi pertanyaan kayak gini, di mana jalur kereta api yang pertama kan gitu? Kira-kira di mana? Ya, di sini. Tepuk tangan. Salah jawabannya. Ya, bukan di Ambarawa. Lalu di mana? Di Kemijen Semarang. Mulai dari Kemijen Semarang sampai ke Tangkup Purwodadi. Ya, itu 26 tahun kemudian, berarti 18 selesai, baru kemudian ini kota berikutnya yang harus menjadi inceran, Ambarawa. Kenapa Ambarawa menjadi inceran orang Belanda untuk didirikan stasiun kan dia? Karena tentu ada alasan. Ya, kenapa bukan kota-kota lain dan Ambarawa yang harus menjadi target berikutnya? Ternyata 2 alasan. Yang pertama kenapa? Untuk ngangkut rempah-rempah. Kedua untuk kepentingan militer. Nah, 2 alasan itulah yang menjadi sabab dan musabab stasiun ini berdiri. Tahu tanggal berapa? 21 Mei 1873. Sudah berdiri dan direnovasi yang pertama sampai sekarang belum pernah dirubah. 1907. Selesai, Ambarawa dulu adalah stasiun aktif. Mulai dari mana? Dari Semarang, Bedok Jati,
Beringin, stasiun Sultan Ambarawa, sampai ke Temanggung, Secang, Larangan, bahkan sampai Jogja. Nah, lambat laun karena perjalanan waktu ternyata muncul transportasi mobil, motor dan lain sebagainya. Otomatis kan orang yang sudah lama naik kereta udah bosan kan ya, udah jenuh, pengen naik juga mobil yang rasakan baru muncul. Naik. Akhirnya apa? Museum ini yang dulunya stasiun angkut sepi, karena muncul transportasi yang lain. Nah, karena sepi itulah akhirnya ditutup sejak tahun 1976. Lalu perlu proses 2 tahun, 1978 untuk dibuka kembali untuk kegiatan wisata. Ya, kontrol 2 tahun mengumpulkan beberapa peninggalan yang ada di museum. Banyak sekali peninggalan, termasuk salah satu peninggalan yang paling banyak. Itu mesin pencetak tiket, dan itu diketemukan oleh seorang ahli lemari yang bernama Thomas Edmundson, seorang tukang kain. Kemudian diangkat menjadi kepala stasiun Inggris. Lalu digunakan di Indonesia tahun 1860. Dan peninggalan asli Indonesia ini namanya loket Demak. Kenapa loket Demak? Karena memang dipakai di Demak. Dan ini tahun 1883 mulai dibikin dan aktif 1980. Itu peninggalan yang original Indonesia. Nah, sementara yang kita lihat setelah berubah menjadi museum kereta api, ini ada loket ataupun diesel. Ini diesel pertama kali yang dipakai di Indonesia. Dan diesel ini dibikin dari Amerika tahun 1952. Dan tahun 53 diresmikan Presiden pertama siapa? Soekarno. Dan tahun 55 untuk membawa pejabat pada saat konferensi Asia Tenggara. Oke, nah kita setelah melihat beberapa peninggalan, ternyata ada ruangannya. Ini adalah ruang tunggu. Ruang tunggu. Misal Anda dulu ketika itu Anda mau naik kereta jam 9 dan Anda ternyata datangnya jam 7. Nah, saat 2 jam tunggu, ini ruang tunggu kelas 3. Sementara ruang tunggu yang eksekutif ada di sebelah sini. Kita masuk ke dalam suatu ruangan ini. Yuk. Nah, ruang eksekutif ini luar biasa. Kenapa dinamakan ruang eksekutif? Karena luar biasa tempatnya. Jadi selain menyediakan tempat duduk juga, itu kemudian juga disediakan kantin zaman sekarang. Nah, itu kantin. Orang nunggu berbelanja bisa nunggu di sini. Dan kalau mereka ke toilet, sudah disediakan toilet bahasa Belanda dan itu untuk Mona. Kemudian Helen itu pria. Nah, inilah tempat eksekutif yang waktu itu digunakan untuk kegiatan tempat wisata. Nah, terus ini toiletnya masih berfungsi, masih berfungsi. Buat umum? Iya, kalau bisa kita untuk sewa. Ya, akan untuk sewa. Nanti saudara Mari bisa datang ke sini sewa tempat ruangan ini. Nah, tapi yang luar biasa, rekan-rekan dari bawah. Ya. Bahwa di museum kereta api masih ada 3 ya, kereta yang di dunia sebenarnya ada 3. India, Swiss, sama Indonesia. Nah, yang masih aktif. Nah, proses ini yang perlu kita coba jempol. Sebab kereta uap tadi tidak segampang seperti Anda naik langsung berangkat. Contoh suatu saat nanti Anda ingin sewa. Nah, kereta uap tadi misalkan Anda berangkat jam 8, itu jam 4 pagi sudah harus dipersiapkan. Ya, yang seharusnya jam 4 masih ngorok, ini udah bangun. Persiapkan untuk bisa menimbulkan tenaga uap. Perlu 4 jam. Pertama. Yang kedua, bahan bakarnya apa? Kayu jati. 3,5 kipik sekali pemberangkatan kayu jati dan 6.000 liter air lebih. Dan 6 liter oli. Itu perjalanan kereta uap bisa 4 jam. Kok bisa? Iya, dari Ambarawa sampai ke stasiun Bedono. Kenapa bisa lama seperti itu? Iya, karena kereta itu sudah tua. Dan dibikin Jerman tahun 1902. Jadi sudah 118. Nah, susah tak? Kalau Anda tertarik. Nah, bagaimana ketika pemberangkatan? Nah, sejak awal pemberangkatan, loko uap itu berangkat dari Ambarawa sini. Loko di depan. Begitu sampai di stasiun Jambu, itu loko harus pindah ke belakang. Kenapa harus pindah ke belakang? Ternyata di tengah-tengah rel ini ada gerigi. Nah, gerigi ini lebih tinggi dengan relnya. Nah, saat itulah loko harus pindah ke belakang. Di loko ada geriginya, di rel ada geriginya. Saat itulah ketinggian sudah 711. Saat tinggi itulah loko pindah ke belakang langsung mencekam.
langsung jajan itu ya naik terus. Nah baru 10 menit berjalan itu Loko Uap sudah teriak. Tadi akhirnya berapa? 6.000 kan? Perjalanan dari Ambarawa sampai stasiun Dago hampir memakan setengah jam. Nah perjalanan saat itulah karena menggunakan uap, teriak Loko Uapnya haus, ini kan haus. Teriak haus Pak ya? Ya, karena haus, ya otomatis berhenti. Lu haus ya, kereta haus. Di sawah berhenti. Air yang di sawah diambil, lu dimasukkan ke dalam loko. Nah kita nunggu setengah jam untuk menunggu panasan. Yang paling nasi ketika Anda datang, sewa kereta uap tadi, jangan lupa bawa singkong. Buat apa? Ditaruh di lokonya. Hasil pembakaran, keluar abu, nutupi singkong. Nah di sana kita merasakan sensasinya sarapan pagi. Kereta rasa singkong rasa kereta. 15 juta. 15 juta. Silakan itu di dunia cuma ada. Oke ya, 2 kereta uap yang bergerigi, yang 1 gerigi, bukan gerigi. Sama dulu Dongkro. Hanya perlu waktu 6 bulan. 6 bulan diperbaiki di Ambarawa bisa jalan. Bisa jalan sampai sekarang. Itu orang Jerman datang ke sini sampai bingung, gila orang Indonesia nih. Gimana tidak gila? Sementara pabriknya di Jerman ini sudah rata loh dengan tanah. Lu kalau rusak bagaimana? Bagaimana kalau rusak? Saya cuma bilang, Indonesia jangan dilawan, jangankan cuma kereta. Anda yang melihat saya, yang mendengar saya, ya, semua pada suka, kapal selam pada dimakan. Kapal selam, kemudian apa? Beton dimakan, kaca ngatuk dimakan, apa lagi? Luar biasa. Indonesia. Oke, kelihatannya sebentar lagi kereta yang untuk reguler hari Sabtu dan hari Ahad kamu datang. Anda bisa menikmati kereta yang lebih murah, namanya reguler pada hari Sabtu, hari Ahad, yaitu dengan hanya Rp60.000. Pas kebetulan ada apa ya, jadwal jalan Pak ya? Ada setiap hari Sabtu dan hari Ahad kereta itu jalan. Selain hari itu Anda harus sewa, kan gitu ya? Anda harus sewa. Nah itu sementara yang dilihat di depan kita seperti ada kayak peluru ya. Ah itu yang putih-putih namanya gentak. Gentak ini untuk apa? Jadi alat komunikasi pemberitahuan dia perjalanan kereta. Udah mulai. Gentak. Nanti kita akan lihat bentuk asli dari kereta uap yang bergerigi. Kalau tadi hanya di angan-angan, kita akan lihat bagaimana bentuk asli kereta uap. Sudah kita lihat. Itu namanya kereta bergerigi modelnya seperti ini. Ya, yang bergerigi. Yang saya maksudkan tadi ketika dengan kereta ada geriginya. Kan gerigi. Ya, ini yang dimaksudkan ini. Ambarawa itu ketiganya 474. Ya. Sementara di daerah Jambu dan sekitarnya itu 711. Makanya di loko ada geriginya, di lok ada geriginya, kemudian di kereta ada geriginya. Nah saat itulah lokonya pindah ke belakang mendorong. Nah itu luar biasa. Zaman dulu sudah terpikirkan alasannya gitu. Kenapa kok orang Belanda dulu harus memakai gerigi kan? Ya, kenapa? Selebar gunung seperti itu tidak mau diratakan. Kenapa nggak punya duit kan? Kita lihat sekarang beberapa peninggalan yang masih kita lihat di depan sini. D510. Ingat, setiap ada di loko, baik itu loko diesel atau loko uap, ada tulisan, ya, ada tulisan, ada huruf, ada angka, maknanya. Ingat, itu bukan nomor togel yang berkeluar ya. Maknanya gini, kenapa ada tulisan D? Lihat, D510, D. Nah, D ini menunjukkan roda besar, roda penggerak. Nah, 1, 2, 3, 4, berarti kan 4. D. Nanti Anda akan menemukan ada C. Lalu Anda nanti akan menemukan ada F, ada B, ada C-nya double. Nah, maknanya seperti itu. Nah, 51 menunjukkan nomor serinya. 6 menunjukkan bahwa loko uap ini sudah dibikin yang ke-6. Ini bikin dari Jerman tahun 1904 dan dulu di Turki ini. Turkinya Pak? Bukan, ini dulu di Turki, ininya. kemudian karena Perang Dunia Pertama, lalu dijual pemerintahan Turki ke Belanda, lalu dibawa ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri digunakan tujuan untuk Purwokerto, Purworejo, Luwu. Dan dulu bahan bakarnya itu adalah batu bara. Pak ini masih aktif nggak? Coba aktif lagi, ya, yang sudah dongkrok, ini sudah banyak yang tidak aktif lagi. Tapi sementara itu ada timbangan, kita tahu, ya timbangan itu apa sih gitu ya?
belas kalau dibantu untuk menentukan berapa besar biaya dia harus dikeluarkan seorang pedagang ketika dia bawa barang. Dia bawa barang, ya baru ditentukan, oh besarnya sekian. Berarti pengunjung ataupun penumpang sebelum berangkat. Iya, kalau dia bawa barang, Disesuaikan Pak ya. disesuaikan dengan tarif. Dapat tarifnya saya nggak tahu dapat berapa seperti itu. Ya, ini bangunan-bangunan ini semua masih asli. Tahap pertama tahun 1905. Bahkan batu-batunya itu yang Anda lihat itu langsung diambil dari Belanda sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan? Untuk luasnya Hampir sekitar 1 hektar lebih. 1 hektar lebih ya. ini yang mengelola siapa Pak? Iya, dari PT KAI, tapi kemudian diserahkan kepada anak perusahaan, yaitu anak perusahaan namanya Silaikan. Diserahkan kepada anak perusahaan ini tetap PT KAI, tapi diserahkan kepada Oke, kita lihat di mana berapa tadi? Roda besar ada berapa? Ada 4. Kalau di depan sana ada tulisan C-nya double, kira-kira ada apa? Hah? C berapa? 3. Iya, C3. Kalau C-nya jejer berarti berapa? 6. Mantap. Tuh, 50 artinya tadi apa? Nomor serinya ya. Ini ada 29, ini adalah perlu uap ini sudah dibikin 29. Dan ini, yuk kita maju, itu ada syukur. Ya, ini dibikin dari Swiss dan ini yang paling mudah. Dibikin yang paling mudah tahun 1928. Oke. Sama penjabarannya. Kalau ada melihat ini berarti Pak, ada CC-nya double berarti 6. Ya, beberapa peninggalan dan ini yang paling mudah. Ya. Sekarang misalkan suatu saat nanti ada pengen kehabisan tiket, pengen naik kereta, bisa ada anak pokok keren yang harga Rp10.000. Kemudian yang di depan sana ada katanya itu dulu adalah digunakan inspeksi Kesultanan Madura dan itu diketemukan di Sidotepo, Surabaya. Iya, dulu ketutup lumpur lalu dibersihkan lalu dibawalah ke Museum Kereta Api. Ya. Kita akan melihat gerbong kereta uap yang mulai dipakai tahun 1905. Jadi usianya baru 115 tahun ya. Pernah naik kereta di sini belum? Belum. Sayang. Berharap di Pari dari sini rombongan datang sewa. Ada teman-teman. Yang paling penting sewa kereta uap. Ada yang 10 juta. Kemana? Stasiun 10 juta. Dan kalau 15 juta ya pasti stasiun Dono yang kerja. Cuman yang kesana kan sebulan sekali. Dan di luar weekend biasa. Karena gerbang yang dipakai kan tetap pakai. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi dilihat dari buku. Buka jam berapa tadi ya? Tetap buka jam 8. Ya. Itu biasanya sih jam 5. Ya ini milik siapa ya tadi PT KAI ya. Ya, selama pandemi ini kan ya tahu sendirilah di mana-mana tempat wisata pasti naik dulu kan. Apalagi sekarang kan daerah-daerah yang lain ada yang di Solo juga ditutup lockdown ya, juga di Jogja juga seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh ke tempat wisata-wisata yang lain. Kita cuma mampu berdoa aja. Mudah-mudahan semua sudah selesai sehingga aktivitas masyarakat bisa beraktivitas. Tiketnya di weekday sama weekend sama aja Pak? Sama kereta naik untuk kereta yang reguler itu 60.000. Cuman yang uap kita harus sewa. Ya, sewa tergantung sewanya mau ke Tuntang atau stasiun. Dulu ini katanya di tempat syuting film. Saya juga pernah ikut. Oh, pernah di situ juga Pak? Dulu saya pertama ikut film itu di bawah lindungan kaca bersama Uci bersama tahun belum lahir mungkin 1986 udah lahir tuh. Nah, saya udah main sinetron, cuma tidak terkenal, tidak ingin terkenal. Oke, terakhir kemarin syuting film itu ada di sini terakhir waktu bulan puasa cuma nggak ikut. Dulu kan saya ikut dari Parti, persatuan organisasi Parti, tapi kemudian saya mengundurkan diri kan. Saya juga punya kegiatan di sini. Ya, yuk kita sambil jalan, mudah-mudahan kita hujan.
Ini ada gerbong penolong. Apa dinamakan gerbong penolong? Jelas ini ketika ada kereta yang rodanya lepas dari rel, inilah gerbong penolong. Gerbong penolong ini dulu diketemukan di Wonpolo. Wonpolo. Ya, di Magelang. Ya. Nah, itu di depan sana ada kayak itu untuk angkut apa air dari rumah dinas yang dipakai. Ini sama penjabarannya ada C, ternyata roda pilkada ada 3 ya. Dan ada yang dari Inggris ya, Inggris 1, kemudian Swiss 2, Belanda 2, kemudian yang lainnya adalah Jerman, ya. Kemudian yang dari Belanda itu bahan bakar adalah dari residu adalah hasil pengolahan aspal. Ya, hasil pengolahan aspal. Nanti kita akan lihat turntable atau meja putar di sana. Pak, untuk perawatannya sendiri ini kan banyak lokomotif yang sudah nggak digunakan Ya. tuh Pak ya. Itu perawatannya tersendiri tuh maksudnya tuh rumit atau cukup kayak dilap-lap atau Ya, gimana gitu Kak? sementara yang seperti ini kan cukup dilap, tapi yang agak rumit kan yang masih bisa jalan, Ya, yang berada di depo sana, yang masih ya masih aktif tuh Pak ya? ya, yang masih aktif dan rumit itu memang perawatannya. Nanti Masih aktif tuh Pak ya? nanti untuk apa? Nanti bisa Anda tanyakan kepada Pak Ari yang masalah proses untuk administrasinya di dalam. Ya, hanya bercerita tentang sekeliling di Museum Kereta Api aja. Nah, ini namanya turntable atau meja putar. Memang masih digunakan manual ya. Manual. Jadi kalau pemindahan kepala lah istilahnya kan dijelaskannya seperti itu sih. Jadi misalkan loko terus sampai sini kepalanya, kemudian nggak perlu sampai ke sana didorong. Jadi alat atau arah untuk mengubah arah loko. Iya, dan itu sama depo itu juga dibangun sekitar tahun 1900 sama nih 1907. Kemudian punya 5 pintu, 2, 3, 4, 5 pintu ya, yang masih aktif. Dan itu yang seperti ada yang paling sebelah kanan, nah itu yang dulu B5112 itu yang dulu rusak diperbaiki bisa jalan sekarang. Itu yang kuning-kuning dari jauh udah kelihatan itu alat tempa baja. Ini juga duduk dan difungsikan UMKM. Nah, kita akan lihat ini gerbong mulai dipakai tahun 1905. Contohnya, contohnya kereta yang ada di museum apa? Kaget guys. Berada di salah satu museum kereta api Ambarawa. Ini yang pakai diesel, yang maaf itu hanya hari tertentu saja. Masih digunakan itu biasanya buat rombongan anak-anak sekolah atau rombongan yang mau menyewa kereta tersebut. Berapa harganya? Untuk tiketnya 40.000 ya Pak? 60. Oh, 60.000 per orang. per orang guys. Oke, begitu. Lanjut sana lagi.
sekian dulu jalan-jalan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Dan terima kasih Pak Musin sudah menjelaskan kepada kita tentang Museum Ambarawa. Dan semoga apa yang dijelaskan Bapak Musin selaku guide di Museum Kereta Ambarawa ini bisa bermanfaat bagi kita semua.